Selamat pagi dan shalom, sahabat GPIB dimanapun Anda berada saat ini. Ada satu perkataan yang akan memberkati kita saat ini adalah harta yang paling terbesar adalah ketika kita boleh bangun di pagi hari dan menghirup nafas kehidupan. Puji nama Tuhan, sebelum mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Mik Mordekai Sopakoli dari GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda, Pos Polkes Kanaan, Barong Tongkok, Kalimantan Timur. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu, untuk kami semua umat-Mu yang percaya. Ketika kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membuka lembaran baru di pagi hari ini. Dan kami sebagai anak Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan membimbing, menguatkan, menghibur, dan menyertai sepanjang hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca dan merenungkan, kami dikuatkan untuk kami meyakini betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah dan bersabdalah, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 24 ayat 8 sampai 12 akan menjadi bacaan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan menyatakan, saya menggunakan Alkitab dengan terjemahan baru edisi kedua. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Rancangan kebodohan adalah dosa, dan pencemooh adalah kejijikan bagi manusia. Jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak memahaminya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita telah belajar, kita telah menggali banyak hal tentang pentingnya kebijaksanaan itu, tentang pentingnya hikmat bagi orang yang percaya. Orang yang memiliki kebijaksanaan itu adalah orang yang mampu mengelola informasi dengan baik sebelum dia berkata-kata, adalah orang yang selalu berpikir jernih sebelum ia mengutarakan pendapatnya. Bahkan pada saat ia mengambil satu tindakan, ia mengambil aksi dengan baik dan tepat. Orang yang bijaksana juga, sahabat GPIB, adalah mereka yang selalu tenang ketika mengalami permasalahan atau pergumulan. Orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa tidak panik saat ada berbagai persoalan terjadi dalam kehidupannya. Saat orang lain panik, ia tenang, ia berpikir jernih, ia melihat situasi dan kondisi secara jeli, lalu ia mengambil tindakan dan perbuatan yang tepat. Nah, saudara-saudara, itu berarti betapa pentingnya orang yang berhikmat, betapa pentingnya orang yang bijaksana itu, karena ia mampu berdampak dari segala situasi
dan kondisi, dan sangat berguna dalam kehidupannya. Saudara, kebijaksanaan itu berbeda secara teoritis. Orang pintar belum tentu ia bijaksana. Ia boleh ada gelar S3 sampai profesor, tapi belum tentu ia berpikir wise, ia berpikir bijak, ia punya wisdom atau berhikmat dalam kehidupannya. Orang yang pintar, dia bisa mendapatkan banyak hal, dia bisa mencari dengan mudahnya. Dia bisa membaca buku sebanyak mungkin, dia bisa membeli buku dan juga berbagai macam hal. Tetapi beda dengan bijaksana dan hikmat. Kebijaksanaan dan hikmat itu hanya berasal dari Tuhan semata. Amsal 2 ayat 6 membuktikan itu, yang mengatakan Tuhanlah yang memberi hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Artinya apa? Orang pintar itu belum tentu ia bijaksana. Berarti pintar itu bisa dicari. Sedangkan orang yang berhikmat, kebijaksanaan itu hanya didapat dari Tuhan semata sebagai sumber hikmat dan sumber kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 24 ini menolong kita untuk semakin menyadari tentang minta hikmat daripada Tuhan semata. Karena dengan hikmat itu, orang yang memiliki kebijaksanaan, ia tidak iri kepada orang lain. Ia tetap tegap dan juga kuat untuk hadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Ia merencanakan berbagai rancangan-rancangan dengan matang dengan baik. Tetapi juga yang terpenting di situ adalah merencanakan kebaikan. Beda dengan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, alias mereka yang disebut dalam pengamsal ini adalah orang fasik, penipu, pencemooh. Mereka malah menganggap bahwa hikmat itu terlalu tinggi dan juga tidak membuka mulutnya bagi pintu gerbang. Maka pentingnya bagi kita untuk meminta hikmat, meminta kebijaksanaan daripada Tuhan semata. Karena kalau tidak, ketika hari ini kita akan memulai aktivitas kita akan menjadi orang yang tawar hati, kita akan putus harapan, putus asa, kecewa, hilang semangat kita saat berada pada masa kesesakan. Firman Tuhan saat ini juga mau mengingatkan kepada kita supaya senantiasa kita merencanakan kebaikan, bukan merencanakan kejahatan, karena kita akan disebut penipu seperti kata pengamsal. Bahkan kita akan menjadi lemah, letih, lesu, lunglai, dan loyo saat kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Sekaligus hari ini juga pengamsal mau menggerakkan hati dan pikiran kita supaya kita membebaskan seperti ayat yang ke-11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemacungan. Artinya apa? Artinya kita diajak untuk membebaskan, menolong sesama kita yang terpinggirkan, mereka yang termarginalkan, mereka yang membutuhkan bantuan, mereka yang membutuhkan pertolongan, bahkan terlebih kita diajak untuk menyuarakan kebenaran. Bila benar katakan benar, dan bila salah katakan salah dari setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karena pengamsal mengingatkan kita, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia, yakni Tuhan kita, yang menguji hati tidak memahaminya? Karena itu, pentingnya kita meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya apa? Kebenaran tetap dinyatakan. Ada seorang bijak mengatakan begini, kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Artinya apa? Mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sahabat GPIB, hari ini atau sampai detik ini,
masih tetap berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Tetapi ada banyak hal yang menghambat kita. Percayalah, ketika kita meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka kita mampu bertahan dengan prinsip hidup sebagai orang yang percaya, yakni bijaksana untuk tetap mempertahankan kebenaran. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu, sumber kebijaksanaan itu, menggerakkan hati saudara dan saya untuk menjalani kehidupan dengan tetap berpegang pada kebenaran. Sahabat GPB, sungguh indah sekali ketika kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Karena itu, mari sebagai umat yang percaya, kita meminta hikmat daripada Tuhan, supaya hidup kita senantiasa terarah, hidup kita tetap tenang, dan hidup kita tetap terjalin dengan baik, dengan sesama, bahkan untuk mewujudkan keutuhan ciptaannya, bila kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Selamat kita beraktivitas dengan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memperkenankan kami di pagi yang indah ini untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami meminta kepadamu hikmat, kami meminta kepadamu kebijaksanaan, sehingga dalam hidup kami tetap bersemangat, kami tetap memiliki pengharapan, bahkan kami tetap meyakini bahwa Tuhan sang sumber hikmat, sang sumber kebijaksanaan akan menyertai perjalanan kehidupan kami, khususnya pada hari ini, dengan baik dan benar. Kami tahu kehidupan dalam perjuangan hidup ini sungguh berat, tetapi kami yakin satu hal yang pasti, bahwa Engkau bersama dengan orang yang percaya, bahwa Engkau bersama dengan kami dalam keletihan, dalam sakit yang kami alami, bahkan dalam penderitaan, bahkan dalam pergumulan yang kami hadapi. Engkau ada bersama dengan kami. Terpuji Engkau Bapa di surga. Tuhan berkati kami supaya pada hari ini kami sebagai umat-Mu yang percaya, bahkan kami sebagai gereja, kami selalu mendapati diri kami tetap setia dan taat untuk kami menjalani hidup dengan panggilan dan pengutusan dari Engkau ya Tuhan. Untuk kami bersikap benar, menegakkan keadilan dan kebenaran dengan hikmat kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan semata. Tuhan berkati kami sebagai gereja GPIB, supaya dimanapun kami berada, kami tetap membawa kabar sukacita, kami tetap memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk kami merangkul, untuk kami saling mendoakan, untuk kami saling menghidupi, saling memanusiakan satu sama lain, supaya dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pelaksanaan persidangan Sinode Raya atau PSR yang akan diselenggarakan di Makassar di bulan Oktober mendatang. Kami percaya Tuhan melancarkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan bagi panitia, bahkan semua tim yang terlibat di dalamnya. Kami percaya anugerah dan damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga. Kami hendak memulai aktivitas kami. Tuhan jaga, lindungi, bentengi. Tuhan kuatkan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kami ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa dan bersyukur. Kami bawa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian Morning Call GPIB hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.